Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada saat hari ini kami rindu Engkau berfirman bagi kami, ungkapkan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Biar Tuhan, pada saat pagi ini, lewat firman-Mu, boleh mengerti tujuan Tuhan atas Tuhan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar tentang karunia Roh Kudus. Ya. Kemarin kita sudah belajar juga tentang bagaimana seseorang itu mengalami bagaimana kerja karunia itu, yaitu dalam bahasa roh. Nah, jadi hari ini kita ulang lagi sedikit ya tentang ini. Kita akan terus kita belajar lagi, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-14 ya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, sini dikatakan ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rupanya ada hambatan-hambatan kalau kita berdoa secara akal budi. Tapi Tuhan mau kita berdoa itu langsung, tidak ada hambatan-hambatan. Ya, jadi untuk hal ini pertama-tama yaitu kita betul-betul belajar bagaimana kita uh, bisa berdoa dengan bahasa roh. Nah, apa pentingnya bahasa roh ini tadi? Bahasa roh ini adalah bahasa kita komunikasi secara roh memohon sesuatu kepada Tuhan. Karena Allah itu adalah roh, barang siapa menyembahnya, menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi pada saat pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan bahasa roh, bahkan juga bisa menyanyi dalam bahasa roh. Nah, ini pernah saya sendiri praktekkan. Tadinya menyanyi dengan akal budi, tapi tiba-tiba bisa menyanyi dalam bahasa roh. Nah, apa pentingnya kita berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dengan bahasa roh ini? Yaitu ada 3 hal yang paling utama untuk kita bisa mengalami pribadi, yaitu kita membangun diri sendiri, ya, membangun diri sendiri. Jadi tujuannya apa? Kita kan nggak selalu kuat, ya, fisik bisa kuat, tapi rohnya begitu kuat. Nah, dalam hal ini membangun diri sendiri artinya sebelum kita memberikan kekuatan kepada orang lain dari firman-Nya, tapi kita sendiri memang mengalami dibangun secara roh. Jadi bukan secara fisik ya, tapi secara roh. Ya. Yang kedua apa tujuan? Yang kedua apa? Bangun, menghibur. Ya, menghibur. Nah, ketiga, menasihati. Ya, itu. Jadi membangun, menghibur, dan menasihati. Jadi melalui kita berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dalam bahasa roh, tiada yang saya terangkan ya. Jadi kita setiap saat bisa rasanya dikuatkan, kita rasa bisa dihibur, dan kita juga dinasihati. Dari hal apa kita dinasihati? Ya di mana ketika suatu ketika dalam perjalanan rohani kita melenceng daripada firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita dinasihati. Nah, bagaimana caranya Tuhan menasihati kita? Yaitu waktu kita berdoa dalam bahasa roh atau dalam bahasa roh, tiba-tiba dalam waktu saat bersamaan itu ada firman. Ada firman diungkapkan. Firman yang mana? Firman yang kita pernah baca, kita pernah dengar dari pendeta, dari siapa saja, atau firman yang kita pernah renungkan, dan itu
dipakai Tuhan untuk menasihati kita, untuk membangun kita, hibur kita. Jadi bahasa roh inilah hal yang sangat penting untuk kita bisa praktekkan dari gaya hidup. Karena kalau firman Tuhan saja kita baca tanpa dikuasai oleh roh, karena firman tanpa roh bagaikan urut mati. Nah, makanya firman dan roh, di mana kita berdoa menyembah dia dalam bahasa roh. Nah, kadang-kadang waktunya nggak terasa bisa 1 jam, bisa lebih. Juga menyanyi begitu. Atau kita menyanyi dalam bahasa roh, juga kita ulang lagi, nyanyian lagi. Mungkin liriknya sama dengan bahasa yang kita mengerti. Tapi yang keluar itu bahasa roh. Nah, ketika kita mengalami hal ini dalam setiap hari dalam gaya hidup kita, maka kehidupan kita sangat berbeda dengan orang lain yang tidak menerapkan gaya hidup seperti itu. Jadi eh, orang Kristen itu, orang percaya itu bukan sekedar namanya Kristen, tapi menjadi gaya hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Ini sangat penting. Jadi kalau Kristen hanya sekedar nama, Kristen by name only, hanya nama saja, itu tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi kalau kehidupan kekristenan kita dibangun berdasarkan hubungan dengan Roh Kudus maksudnya, yaitu kita terbangun, kita rasanya dikuatkan, kita rasa dinasehati, sehingga perjalanan rohani kita menjadi baik. Kita bisa menampilkan bagaimana kehidupan rohani yang sesungguhnya karena kita mendapatkan dari Tuhan sendiri bagaimana kata-kata itu keluar. Maka waktu kita berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dalam bahasa roh, roh kita menyatu dengan roh Tuhan, unity in the spirit. Ada kesatuan dalam roh. Nah, ketika ada kesatuan ini, karena kita masuk pada arena roh, ya, makanya dalam waktu-waktu mungkin 1 jam sudah selesai, rasanya kita katakan indah hidup ini. Kata indah dalam hidup ini ketika orang menerapkan nilai-nilai dalam hidupnya, yaitu hidup oleh roh, berdoa dalam bahasa roh. Maka dalam Efesus pasal yang ke-6 juga dikatakan bagaimana orang dituntut supaya hidup, yaitu Roh Kudus yang leluasa, Roh Kudus yang bekerja dalam setiap waktu dalam doanya juga. Dia berjaga-jaga, ya, yaitu berdoa di dalam roh. Saya bacakan sedikit satu ayat, Efesus 6, ayat yang ke-18. Efesus 6, ayat 18 katakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. R-nya besar. Roh ini berbicara tentang roh Tuhan, ya. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita bisa menempatkan diri menjadi orang yang menjadi pengantara, yaitu manusia dengan Tuhan. Kita menjadi pendoa syafaat yang sejati. Kita bisa mendoakan pribadi-pribadi, apalagi dalam komunitas The Power of Love ini. Kita bisa mendoakan tiap-tiap nama, kita buat listnya, daftarnya. Kita mendoakan mereka, dan dengan cara demikian, roh kita terbangun juga. Kenapa? Roh Kudus itu diberikan kepada tiap-tiap orang. Tujuannya supaya pertama membangun diri sendiri, yang kedua membangun orang lain juga. Orang lain pun merasa dikuatkan lewat kita bergaul, berteman dengan dia. Orang lain merasa terhibur, bahkan orang lain juga bisa membangun orang lain juga. Jadi kita membangun orang lain, dan orang yang kita bina itu juga membangun orang lain juga. Ada kehidupan seperti ini. Nah, luar biasa saudaraku. Nah, kalau kehidupan ini dikerjakan dengan baik, kita menjadi kuat setiap saat. Kata kuat di sini tidak bicara tentang fisik, tapi kekuatan rohani
yang meluap-luap dan hati kita selalu bergairah, penuh semangat. Nah, karena semangat itu dikendalikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Luar biasanya. Jadi berdoa setiap waktu. Nah, jadi fungsinya kita berdoa dalam bahasa roh itu tujuannya tadi tiga hal, membangun, menghibur, dan menasihati. Nah, ketiga hal ini kita bisa kerjakan silih berganti. Kehidupan kita akan tampil beda. Kita tidak lagi tergiur dengan hal-hal duniawi. Walaupun tawaran-tawaran ya sepertinya ya meyakinkan ya, tapi kita nggak tergiur itu. Tapi yang kita tergiur bagaimana kita memiliki hubungan yang hari ke hari semakin akrab dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Karena kehidupan kita yang sementara kita hidup ini, yaitu bagaimana supaya kita mengalami suasana surga walaupun kita masih dalam dunia ini. Jadi kita merindukan ya sepenuhnya, tapi sebagian daripada bagaimana suasana surga itu kita nikmati sehingga kita berkata, oh sungguh indah bersama Tuhan. Kita bisa mengajak orang lain juga bersekutu, kita berfellowship lagi, dan kita ajak lagi bagaimana mereka punya pengalaman seperti yang kita alami. Kita rindu supaya orang itu pengalaman seperti yang kita alami, sehingga orang itu pun punya kehidupan yang sama juga. Sehingga dalam persekutuan kita ada satu kehangatan luar biasa. Karena bicara tentang Kristen sebenarnya bukan soal agama, tapi soal persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak tertarik dengan sekedar organisasinya, walaupun katakan legal ya, legal resmi sebenarnya. Tetapi yang Tuhan tertarik sikap hati kita, bagaimana hati kita dikuasai oleh firman, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga waktu kita menyembah Dia, betul-betul kita rasakan bagaimana hadirat Tuhan itu luar biasa. Nah, inilah Tuhan mau minta. Maka siapa berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, kita tidak bisa membangun orang lain sebelum kita pun dibangun ya. Jadi ada kehidupan seperti itu. Uh, Sebelum kita membangun orang lain, kita membangun diri sendiri. Nah, ayat 3 dalam 1 Korintus pasal 14 tadi. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata pada manusia, ia membangun, menasihati, dan hibur. Nah, di sini artinya apa saudaraku? Ada tingkatan-tingkatan karunia itu. Karunia berbahasa roh, karunia bernubuat. Kata bernubuat di sini, di mana Tuhan memberikan eh, satu pengertian ya. Pengertian waktu kita berdoa, dan kita sampaikan kepada orang lain pengertian itu. Ya, jadi kita memberi kepada orang lain, misalnya contoh ya, ada orang nggak tahu masa hidupnya atau persoalannya, tapi dia merasa secara rohani lemah sekali, tapi dia pun tidak menemukan kenapa dia bisa lemah. Dia tidak tahu waktu kita berdoa, ya, dan Tuhan beritahu juga bahwa apa yang membuat dia lemah. Sebagai contoh begini, ini contoh saja ya. Saya pernah melayani orang yang sakit, udah tempat tidur 1 minggu, uh, rasanya nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Sudah berobat ke dokter, dokter juga tidak menemukan penyakitnya. Nah, waktu saya kunjungan dengan keluarga ini, nah, dan dia seorang ibu, jadi saya katakan, Tuhan berbicara hari ini bahwa ada sesuatu yang ibu simpan, yaitu kesalahan suami. Nah, saya nggak tahu apa kesalahannya itu membuat hati ibu rasanya terluka perkataan itu. Nah, hari ini solusinya yaitu lepaskan pengampunan. Nah, sampaikan itu. Itu satu kata-kata nubuatan sebenarnya. Nah, itu Tuhan ingatkan seperti itu. Nah, terus ibu ini menerima. Nah, saya bilang, begitu saya berdoa, nanti ikuti saya berdoa, sudah saya berdoa sendiri dulu.
Saya berdoa mengucap syukur sebagainya. Akhirnya saya tuntun dia untuk ucapan kata-kata supaya dia bisa mengampuni suaminya. Waktu dia mengampuni itu berat memang dia ungkapkannya. Karena mungkin udah tersimpan jauh ya di lubuk hatinya waktu. Nah, tapi saya katakan ulang lagi sampai betul-betul plong gitu ya. Ketika dia rasa plong untuk melakukan itu, seketika itu juga penyakitnya hilang. Dia bisa sembuh total dan bisa melayani. Jadi ini namanya kesembuhan yang Tuhan berikan. Orang bilang kesembuhan ilahi, ya. Tanpa obat pun bisa sembuh. Jadi ada kalanya memang pakai obat, tapi ini masalahnya bukan karena saya punya fisik, tapi secara roh. Nah, Tuhan sembuhkan itu. Nah, ada juga dengan kita berdoa dalam bahasa roh itu, kita diberitahu Tuhan. Masalahnya, yaitu orang ini ada keterikatan ya dengan roh lain. Nah, satu pengalaman juga, nah, saya melayani seorang pekerja, di mana kami waktu berdoa bersama-sama menyembah dia. Saya ada lainnya nih, kok kayaknya agak berat, suasananya berat. Nah, jadi saya beritahu, ya, nah, sesudah itu saudaraku, kita adakan pelepasan. Rupanya ada roh yang lain hinggap pada dirinya. Nah, jadi saya tanya dia, siapa namamu? Dia bilang, Miskun. Ah, kok Miskun berarti orang Jawa ya. Miskun namanya. Ini saya lepaskan, saya doakan tepang tangan sebagainya, dia lepas. Nah, karena kita rasakan bahwa dia agak berat gitu. Nah, jadi ketika dia melepaskan itu semua, nah dia akhirnya Tuhan berikan seorang pria di Tuhan hidupnya, betul merga ada manik ya. Nah, sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang full time 100% di Lampung. Nah, itu contoh-contoh saudaraku. Jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh dan kita izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan beritahu apa menjadi masalah orang itu, sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang excellent, hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Jadi seseorang dipakai Tuhan luar biasa bukan karena gelarnya. Nah, saya beritahu bukan karena gelar ada STH, MTH, dan sebagainya. Bukan. Tapi hati kita yang betul-betul terpaut dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan. Hati kita rindu supaya Roh Kudus yang bekerja menguasai seluruh area hidup kita dan berkata, inilah aku Tuhan. Kalau secara pendidikan mungkin hanya biasa-biasa. Tetapi ketika Roh Tuhan bekerja, yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa, karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan yang luar biasa dalam setiap pribadi orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi hal luar biasa itu bukan karena pendidikan, tapi ketika Roh Tuhan bekerja, Tuhan dengan leluasa memakai kita karena kita berkata, aku tak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan, tapi bersama Tuhan aku mampu melakukan hal-hal yang besar. Ya, saudaraku, penyerahan diri kita total kepada Tuhan waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa terus berdoa, kita izinkan Roh Kudus menguasai roh kita. Kita berkata, kirawati dan aku kurawati nah, waisetu kurati kenawasiti kirawati dawati kenawasi. Kita berdoa terus berdoa menyembah Dia, berdoa bahkan menyanyi juga dalam bahasa roh. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita akan terus meningkat. Kenapa? Kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin kita, dahsyat dan luar biasa.
Karena pekerjaan roh itu bukan biasa-biasa, tapi luar biasa bekerja pada setiap pribadi. Makanya kita sangat-sangat concern bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Karena orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau orang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan orang yang berfokus pada daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, dan dia tidak pernah takluk kepada hukum Allah. Tapi kalau orang hidup dalam Roh Kudus, menyerahkan hidupnya dan dipimpin oleh Roh Kudus, nah, maka dia mengalami hidup damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan karena masalah ekonomi, bukan masalah rumah mewah, bukan karena barang mewah, tapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang dan dia mengalami dan dia memiliki rohnya, yaitu dikatakan roh yang membara, ya, roh yang membara sehingga dia melayani, ada urapan Tuhan yang luar biasa sehingga iblis bisa gemetar. Kenapa iblis gemetar? Bukan kepada kita takut, tapi roh Tuhan yang ada pada kita dan luar biasa bekerja sehingga waktu kita katakan kepada seseorang mungkin dalam kerasukan, kita bilang, hai iblis, keluar kau dari tempat ini, dan dia akan keluar, saudaraku. Jadi iblis gemetar bukan karena pendidikan kita, tapi iblis bentuk gemetar karena roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jadi kita ini baikkan bejana saja, tapi yang sesungguhnya roh Tuhan bekerja. Makanya Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya, pribadi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang itu. Roh Kudus bekerja sehingga hidupnya tampil beda. Dalam situasi sekarang ini banyak orang susah, ya, sedikit masalah dia susah. Tapi ketika kita sebagai orang percaya dan kita memimpin mereka itu supaya hidup bergaul melekat dengan Tuhan, mereka itu akan diubahkan, cara pandangnya berubah, cara dia bercita-cita berubah, semua berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Kita nggak bisa, tapi Roh Kudus memberikan kesanggupan sehingga orang itu diubahkan, sehingga dia pun bisa dipakai Tuhan mengubahkan orang lain juga, karena Roh Tuhan bekerja pada orang itu. Nah, inilah sedikit gambaran bagaimana kita dipimpin oleh Roh, dikuasai oleh Roh, dan kita betul-betul menyerahkan diri supaya hidup kita ini dalam kondisi sekarang ini kita mau dikuasai oleh Roh. Nah, Roh Kudus bekerja kepada setiap orang yang betul-betul membuka pintu hatinya. Tuhan, inilah hidupku, aku rindu supaya Engkau leluasa hidupku. Dengan cara demikian, saudaraku, hidup kita dari hari ke hari akan tampil beda daripada hari-hari sebelumnya. Kita semakin meningkat, bukan datar, meningkat terus, meningkat terus, meningkat terus, sehingga kesenangan hati kita ingin melekat dengan Tuhan. Itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bukan kepada hal dunia, tapi itu ingin dekat sekali dengan Tuhan. Waktu kita mungkin menyembah Tuhan seperti yang tadi, kita kadang-kadang tidak bisa membendung air mata kita. Dan kita berkata, Tuhan, sungguh indah dalam hidup ini. Air mata itu bukan tanda kesedihan, tapi air mata tanda sukacita. Bagaimana kita betul-betul melekat hidup kita dengan Tuhan. Kata melekat di sini, roh kita menyatu dengan Tuhan, sehingga dari hari ke hari kita ingin lagi orang lain dipulihkan melalui kita, dan kita menjadi pendoa syafaat buat orang tersebut. Terima kasih, hari ini kita berdoa. Bapa dalam surga, apa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, hambamu sudah berhenti menyampaikan isi hatimu, tapi Tuhan, kami rindu agar Engkau terus bekerja dan depan kami, sehingga kami ini ada orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, dengan dasar rohmu bekerja menguasai seluruh roh kami, jiwa kami, bahkan cita-cita kami, pikiran kami, seluruhnya dikuasai oleh roh, sehingga kami akan tampil beda hidup dalam dunia sekarang ini. Orang bingung, orang susah, orang kadang-kadang tidak mengerti bagaimana sepatutnya hidup. Tapi kami yang Tuhan sudah berikan kemampuan, kuasa pada kami, sehingga kami bisa mengalami suasana adil Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan, karena
kami dikuasai oleh Roh-Mu. Roh-Mu bekerja pada kami. Sehingga kemampuan ini juga kami tularkan pada orang lain. Orang pun punya kerinduan yang sama. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada host. Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti buat pemaparan pada pagi hari ini ya. Firman yang membangun kita kembali, mengingatkan kita, yaitu karunia Roh Kudus tadi ada dikatakan membangun, menghibur dan menasehati ya. Saya percaya kita semua diberkati, saya juga dikuatkan. Ada tadi beberapa perkataan ataupun power statement yang disampaikan oleh hambanya, bahwa dikatakan ya bahwa firman tanpa roh seperti huruf mati ya. Jadi firman itu kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, dia itu nggak berguna, huruf mati gitu ya. Itu yang pertama tadi saya tangkap. Nah kemudian orang Kristen yang sebenarnya adalah punya gaya hidup yang bergaul karib dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal yang luar biasa bisa terjadi ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Roh kita dikuasai Roh Kudus, maka terjadi mujizat, kesembuhan, kita bisa mengusir setan, kita bisa ya jadi pendoa ya dan sebagainya. Nah, dan yang keempat, iblis gemetar bukan karena pangkat kita seorang pendeta atau jabatan kita atau tamatan master dan segala macam ya, STH, MTH dan banyak lagi TH-TH yang lain gitu ya. Tapi karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, Roh Kudus menguasai roh kita. Jadi luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati, saya sangat diberkati. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersaksi bagaimana pengalaman kita ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan apa yang Tuhan nyatakan ataupun apa yang menjadi kesaksian hidup kita dalam hidup sehari-hari. Kami buka kesempatan untuk kita bersaksi. Silakan Bapak Ibu langsung saja dibuka mic-nya. Mungkin Buter saya tambahkan satu ayat tadi saya nggak sebut ayatnya. Yohanes 6 ayat 63, yaitu ayat yang mendukung dari power statement tadi. Ya. Sebaca roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang katakan padamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Jadi itu. Jadi tanpa roh itu perkataan mati. Ya, kasih. Baik, ya. Ya luar biasa Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi bagaimana roh ketika roh memimpin kita. Bagaimana pengalaman kita? Silakan langsung buka mic-nya. Ini saya lihat Pak Lamsar sudah buka mic. Silakan Pak Lamsar. Ya, terima kasih Pak Butiar, terima kasih Pak Pastor Surbakti ya. Jadi beberapa hari ini kita sudah selalu belajar bagaimana memahami tentang roh. Saya juga catat, saya coba artikan dalam hati saya. Cuma saya sedikit bertanya dalam pengertian malam hari ini, pagi hari ini, berdoalah di dalam roh. Apakah maksudnya itu berbahasa lidah gitu? Karena yang saya pelajari tidak mestinya kalau pengertian bahasa roh di sini bukan bahasa lidah sebetulnya, tapi bagaimana roh kita itu berkomunikasi dengan Tuhan, mengucapkan apa yang ada di dalam permohonan kita ya, secara pribadi kepada Tuhan. Jadi karena itu berdoa dalam roh harus dipahami sebagai berdoa dalam kuasa roh dengan pimpinan roh dan menurut kehendaknya, bukan sebagai berdoa dalam bahasa lidah. Jadi ini yang saya coba lihat, baca, pelajari itu supaya
paham saya maksudnya apakah itu yang dimaksud. Jadi tadi kan disampaikan nabaratika apa itu kan kata pastor begitu. Jadi apakah yang dimaksud harus berbahasa lidah begitu Pak? Saya saja Pak ya. Ya. Ya, jadi yang paling utama kan roh kita, bukan bahasanya yang yang ditonjolkan Pak, tapi ekspresi di mana roh kita itu dengan roh Tuhan satu kesatuan itu bisa keluar dengan bahasa lidah. Tapi bukan bahasa lidahnya ya. Jadi jangan nanti salah pengertian seorang kalau orang bahasa lidah wah sudah kuasa roh enggak. Tapi dari kerenduan hati kita terutama, nah bisa juga menurut kita terkatup, tapi roh kita yang roh Tuhan ada satu kesatuan, ya kan? Dalam hati saja kita berbicara Tuhan tahu, ya kan? Cuman waktu kita berdoa perlu juga dengar telinga kita, begitu Pak. Nah, jadi ya makanya saya bisa diam juga, tapi roh saya dengan roh Tuhan ada komunikasi. Kadang bisa keluar air mata, ya kan? Kadang waktu saya duduk begitu, di mana Tuhan ingatkan satu ayat yang membangun, ya itu saya lakukan juga. Nah, ini berbagai cara Pak. Jadi bukan hanya satu cara ya. Nah, bisa juga lewat nyanyian ya. Kita bisa renungkan setiap kata-kata itu dan roh kita terbangun gitu ya. Nah, seperti Bapak Lamsal juga pernah ada satu nyanyian yang ketika dengar oh rasa dekat dengan Tuhan. Nanti banyak cara. Nah, cuman kalau dalam doa, ini saya sendiri Pak ya, dalam doa pribadi, ya untuk saya bisa mudah masuk ke roh, saya berdoa dalam bahasa roh. Tapi jangan membuat satu peraturan ya atau aturan wah, harus bahasa rohnya. Nah, tapi itu berbagai cara Pak. Nah, jadi kalau saya pribadi ya saya gunakan pertama saya merenungkan firman, bisa baca dan saya bisa berdoa minta pengertian apa maksud Tuhan dan firman-Nya ini. Nah, yang kedua lewat nyanyi-nyanyian, karena saya nyanyi, nah, bisa juga nyanyi itu bertukar bukan nyanyian seperti yang saya mengerti liriknya, tapi ada muncul yang lain dan saya teruskan lagi gitu. Jadi kita dalam berdoa pun bisa bahas roh, bisa bahasa roh. Nah, kadang-kadang itu bisa saja kita terkatup, tapi roh kita yang betul-betul melekat dengan Tuhan. Karena bukan soal dengan orang bahasanya itu, jangan nanti kita salah pengertian dari bahasa orang dengar begitu. Nah, tapi roh kita, tapi biasanya Pak, ekspresi bagaimana roh kita dengan roh Tuhan itu ada kalanya ada bahasa roh. Bahasa roh kita alami. Tapi jangan dimulai dari bahasa rohnya, tapi hati kita, kerenduan kita untuk dengan Tuhan melekat. Nah, jadi kita tidak bisa golongkan bahwa orang bahasa roh itu lebih rohani dari yang lain. Nah, tidak bisa begitu juga, Pak. Itu hanya sebagai sarana untuk kita bisa lebih mudah uh, melekat dengan Tuhan. Nah, itu saja Pak, kira-kira penjelasan dari saya. Tuhan berkati. Ya, saya baca di dalam Korintus 1 Korintus 14 ayat 27-28 itu bahwa ketika kita berbicara di dalam bahasa lidah, mestinya harus ada penterjemah. Itu firman Tuhan, saya baca. Kecuali ada penterjemah. Jadi itu satu yang saya baca. Terus yang saya pahami, ya yang Bapak bilang itu, pagi ini aja kita mau memberi hati itu karena ada roh Tuhan di dalam setiap kita. Jadi ketika kita berdoa, sikap kita harus dipenuhi dengan roh. Maksud saya, boleh juga ketika misalnya ada teman-teman yang berbahasa lidah, katanya harus ada diterjemahkan. Jadi supaya yang paham maksudnya mungkin supaya apakah ada maksud kemana arahnya. Gitu. Ya, jadi mungkin itu saja yang mungkin saya butuh pemahaman lah. Karena yang saya pahami berdoa dalam roh itu maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengungkapkan pergumulan kita, hubungan kita, pernyataan kita kepada Tuhan dengan hati yang terhubung dengan roh Tuhan.
Jadi ketika ada bahasa-bahasa lidah, baiknya itu ada diterjemahkan. Jadi supaya jangan jadi nggak ngerti orang yang mendengar. Kira-kira begitu mungkin maksud saya. Ini gimana itu? Ya, ya, ya. Jadi memang itu ada kata baik, lebih baik kan gitu Pak. Jadi bukan bukan salah benar enggak, baik dan lebih baik. Nah, karena kalau dalam 1 Korintus pasal 14 itu katakan eh, kalau kita baca ayat 39 ya, 39 Pak. Ya, 39. Nah, 1 Korintus pasal 14 ayat 39 saya baca Pak ya. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, bahasa roh ini artinya saya kembali kepada ayat sebelumnya Pak. Ya, maka bagus sekali Bapak Ustaz. Nah, seperti itu salah satu bentuk kerinduan Pak ya. Nah, jadi contoh gini, kalau kita berdoa dalam bahasa roh, kita tidak memberikan pikiran kita untuk berkata ini dan berkata itu. Ya. Nah, tapi kita roh kita yang kita aktifkan. Akal budi kita tidak turut. Cuma ayat 14 Pak, dalam pasal yang sama. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi akal budi kita itu nggak ikut Pak, untuk nggak ada pikiran mau bilang ini, mau bilang itu, mau bilang itu enggak. Jadi itu istirahat ya Pak. Nah, bukan berarti kita nggak sadar kita, tapi kita tidak mengizinkan untuk uh, perkataan-perkataan mau bilang ini, mau bilang itu, enggak begitu Pak. Nah, kemampuan itu ada ketika kita betul-betul mengalami bagaimana yang masuk dan berdoa dalam bahasa itu. Ini perlu kerinduan Pak, kerinduan sekali untuk kita mengalami, bukan hanya sekedar tertulis, tapi kita alami sendiri. Nah, maka akal budi kita tidak turut berdoa. Nah, itu ayat terus tadi. Maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Saya juga ngerti juga, sama seperti Bapak yang ngerti. Tapi ketika saya juga punya kerinduan yang makin dalam, makin dalam, sehingga saya pun pengertian. Memang kadang-kadang menjelaskan ini agak susah Pak, ya, susah. Tapi kalau sudah dialami, enak, ya. Nah, gitu Pak. Jadi enak kita. Maka perlu ada satu pengalaman. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang beriman itu lebih rohani. Nah, itu hanya sarana Tuhan izinkan untuk kita bisa mengalami masuk lebih mudah ke arah roh. Kenapa? Akal budi kita tidak turut berdoa, ya. Akal budi kita tidak turut berdoa. Nah, kan orang stres itu kan di pikiran, Pak. Di pikiran, mikir sana, mikir sini, mikir sana, banyak yang pikir dah masalah ini. Nah, tapi waktu kita berdoa bahasa roh, akal budi kita tutur istirahat dia tidak izinkan. Nah, waktu berdoa bahasa roh ini baru ada solusi Tuhan berikan kepada kita. Nah, ada satu tenangan. Jadi kalau budi itu tutur istirahat Pak. Nah, jadi tidak ikut untuk berdoa kan gitu Pak. Itu kira-kira. Mungkin nanti ya Bapak kurang jelas, nanti kita bisa komunikasi lewat telepon juga HP ya. Nah, karena saya senang Pak, Bapak begini bertanya, ya saya juga berupaya untuk menjelaskan semampu saya Pak, ya. Terima kasih banyak. Terus dulu Pak, Tuhan berkati. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Halo. Ya, belum, silakan Pak Boris. Terima kasih, puji Tuhan kita dapat bergabung kembali dengan beberapa hari ini tentang karunia bahasa roh.
Di sini tidak tadi kita dengar ada membangun diri sendiri. Itu yang sangat penting. Kemudian menghibur dan menasihati. Membangun orang lain. Kita mengetahui seperti yang dipertanyakan Pak Lamsar tadi, memang sulit untuk memperkatakan dan mengartikan. Kita di ayat 12 saya bacakan untuk kita semua. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ini karunia-karunia roh kan banyak, termasuk bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Tadi sudah diperkatakan firman Tuhan, pertama membangun diri sendiri, membangun orang lain, itulah jemaat. Kemudian menghibur dan menasihati. Ini suatu apa jadi pikiran kita semua. Bagaimana kita bahasa roh itu pada waktu berdoa, pada waktu bernyanyi, itu memang sering terjadi. Terjadi bahasa roh itu tidak disangka-sangka. Itu tidak disangka-sangka itu. Dalam berdoa, dalam bernyanyi. Memang tadi tadi tentang tidak akal budi pikiran itu seperti kami lah. Ada kita lah orang-orangnya. Kita kadang-kadang menghafal doa syafaat itu. Dari ini habis ini habis ini. Kadang-kadang terjadi kekacauan pada waktu berdoa. Kenapa? Tidak dipimpin Roh Kudus. Nah, itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita benar-benar kita serahkan hidup kita, minta dibaptis Roh Kudus, itu akan terjadi. Berdoa lancar aja seperti di dalam firman tadi yang diperkatakan Pak Surbakti tadi. Roh Kudus itu memimpin, tetap enak mengalir terus, mengalir bahasa itu, mengalir. Jadi memang membawa jemaat. Bagaimana seorang WL atau pendoa syafaat menyadari semua jemaat. Itu yang harus kita lakukan seperti untuk umat Kristen lah. Bagaimana seorang WL membangun jemaat itu dengan bahasa roh, menaikkan iman percayanya. Kemudian doa. Doa itu juga bagaimana supaya jemaat itu kena di hati pikirannya dan ada Roh Kudus di dalam pribadinya. Itu harus kita lakukan. Jadi seperti yang kita dengar, membangun diri sendiri, membangun jemaat, menghibur dan menasihati. Bagaimana? Apakah kita bisa seperti kita sama-sama pernah cerita di gereja kita, bagaimana dia seorang WL memuji. Pernah itu diperkatakan oleh Pak Lamsar sampai nangis. Sampai nangis jemaat itu. Begitu juga kita sendiri. Nah, itu luar biasa kalau yang dipimpin Roh Kudus ini. Itu luar biasa. Itu setiap umat Kristen harus, memang penafsiran itu 1-2 orang itu yang tahu. 1-2 orang yang itu terus timbul, itulah karunia-karunia itu. Ada dapat mengartikan. Itu 1-2 orang, itulah karunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, amin. Baik, makasih Pak Boris. Ya, luar biasa ya, seru ini masalah doa dan berbahasa roh ya. Tapi tadi kalau kita tidak punya kerinduan, kalau kita tidak
sungguh-sungguh rela dan mau belajar, kita tidak akan mengalami itu ya. Tapi enggak juga gara-gara itu kita misalnya jadi oh ya saya belum ini, enggak ya. Yang penting tadi bagaimana hati kita, roh kita terhubung dengan Tuhan. Cuman beberapa orang yang sudah mengerti, dia rasanya kalau dia enggak berdoa dalam bahasa roh kurang afdol katanya ya, kalau bahasa ini gitu ya. Jadi kurang pas gitu. Jadi ya, tapi ya bagi yang rindu dapat berbahasa roh, silakan dilatih ataupun bukan dilatih ya, maksudnya berserah gitu. Izinkan Roh Kudus itu membimbing sendiri gitu ya. Nah, kemudian kemarin waktu pelajaran Pak Stanley, ini saya tanyakan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang hadir kemarin, saya tanya kan. Maksud saya kenapa biar dibuka, saya sudah tahu, tapi saya dibukakan biar jemaat mengerti. Mungkin bisa dibuka nanti YouTube-nya Pak Stanley itu, saya tanya, bagaimana cara kita mendapatkan ya kepenuhan Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus? Siapa yang berhak memberikan dan di mana gitu? Saya itu jelas. Nanti dibuka nanti YouTube-nya Pak Stanley yang hari Kamis kemarin. Nah, itu jelas bagaimana caranya mendapatkan dan siapa yang berhak dan bagaimana seterusnya ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu ya. Bu Tiar, saya mau coba tanya sedikit lagi ya. Ya Pak. Maksud saya begini, kalau dalam firman ini seperti di 16-17 itu dikatakan bahwa sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Maksud saya, kalau itu bisa berbahasa, bisa diartikan, ya artinya kalau firman disampaikan di sini harus di-share maksudnya apa gitu. Supaya jangan jadi orang yang mendengar tidak paham gitu kan. Bagi yang belum bisa berbahasa roh. Jadi maksudnya kalau firman sampaikan di sini baiknya itu disampaikan apa maksudnya. Itu yang saya tangkap sini. Jadi supaya membangun jemaat yang lain gitu. Jadi bukan untuk, kalaupun dia harus berbahasa roh, kalau di sini disampaikan berbahasa roh lah dengan diri sendiri, dengan sendiri, jangan dengan orang lain yang mendengar itu kalau tidak paham. Tapi kalau bergabung dengan jemaat, baiknya itu disampaikan artinya. Kayak sepertinya itu yang saya tangkap dari firman yang di sini ya, supaya jangan ada penilaian orang bahasanya karena tidak dipahami gitu. Ada maksud saya kebingungan kemana sih arahnya, mungkin kira-kira gitu Pak. Saya baca di satu perikop ini kemana arahnya gitu Bu. Ya, terima kasih. Ya, tapi begini, kalau kita ketika pemimpin atau seorang gembala atau WL mengatakan kita berdoa bagi kamu, pertama mungkin bermazmur, biasanya begitu. Kita masuk berdoa terus ucapin syukur sama Tuhan, kita mengucap syukur. Habis itu silakan bermazmur, gitu kan? Nah, habis itu bagi yang berbahasa roh, silakan berbahasa roh gitu. Jadi artinya begini, kalau kita masih gini, itu tadi kan berbahasa roh itu kan kita pribadi dengan Tuhan, ya kan? Nah, jadi seperti saya bilang, saya dulu pertama-tama begitu. Jadi kalau kita mendengarkan doa orang, ya kita itu namanya di situ kita bukan berdoa. Kita di situ namanya jadi penonton. Atau mungkin kita menjadi pengamat. Atau apa namanya? Apa sih yang si Kaleb sama Yosua itu apa? Pengintai. Ya. Tapi kalau ketika gembala atau pemimpin cepat, silakan yang berbahasa roh, kita bangun sendiri. Kita minta Roh Kudus biar kita ngomong sama Tuhan. Jadi tidak perlu kita artikan doa orang atau kita nguping-nguping doa orang lain, tapi biarlah kita berbahasa roh dengan bahasa kita, ya kan? Nah, dan kita sampaikan apa yang ada di hati kita ketika itu. Karena gini, roh itu ketika terjadi bahasa roh itu biasanya dia itu kalau memang sudah ada yang pertama ada memulai 1-2 orang, itu yang lain dia juga akan mengalami, karena sudah ada spirit di situ, ada suasana. Roh Kudus sudah menguasai ruangan itu, tempat itu ya, seperti yang terjadi pada waktu murid-muridnya menunggu kedatangan Pentakosta itu ya. Jadi dimulai 1 orang, itu yang mulai dari pemimpin. Nah, mungkin pengurus-pengurus gereja, orang-orang pendoa sapaat,
Nah, habis itu yang lain, kalau mereka mau buka hati, silakan. Tapi bukan berarti kita harus mengartikan itu. Nah, tapi biasanya juga, jika ada 2-3 orang yang memang Tuhan pakai menyampaikan pesan Tuhan, itu biasanya diartikan, Pak Lamsam. Nah, jadi kalau kami begitu, jadi ya betul saya di pendoa. Jadi kalau misalnya saya Tuhan pakai misalnya sikaralabaya rakalakarabaya sikatakarabaya. Nah, itu saya artikan, tapi enggak saya bilang artinya ini, enggak, itu langsung Tuhan engkau hebat, engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Nah, itu. Jadi pengertian hari ini seperti kemarin Ibu Hanaming juga bilang. Saya kemarin kurang sependapat dengan dia. Dia bilang gitu. Ketika dia laba-laba, itu laba-laba apa? Enggak seperti itu. Laba-laba hari ini, besok bisa beda artinya dengan laba-laba ketika besok kita masuk ke bahasa roh. Sama seperti saya. Saya kalau sudah saya itu misalnya udah fokus, saya yang terucap hanya papa. Tapi di dalam papa itu saya, itu roh saya itu udah menyambung Bapak. Saya hanya memanggil Bapak. Ya, dan itu keluar yang terucap hanya papa. Tapi hati saya itu sudah bicara Bapak gitu ya. Jadi ini yang kita harus belajar ya, karena itu tadi. Jadi kita kalau sudah masuk dalam suasana itu, kita jangan mendengarkan orang. Kita fokus dengan Tuhan. Tuhan berikan aku, ya kalau itu tadi, berikan aku biar aku juga bisa berbahasa roh. Dan ketika kita berbahasa roh, seperti kata Pak Surbakti tadi, jelas ayatnya ada, maka jiwa kita, pikiran kita itu tidak berjalan, dia istirahat, tapi hanya roh kita, mulut kita mengucapkan, hati dan roh kita lah yang bicara sama Tuhan. Nah, seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Ya, tapi memang itu tadi ya, seperti kata Pak Boris, mengucapkannya itu nggak semudah itu. Tapi kalau kita sudah mengalami, maka kita akan bahasa ininya ketagihan seperti Pak Boris ya. Makanya waktu Pak Boris mulai bergabung, saya bilang sama Pak Surbakti, Pak Boris itu pendoa. Saya bilang, saya sudah lihat ya, karena saya juga pendoa. Kalau pendoa itu berdoa 2 jam, 3 jam nggak terasa Bapak Ibu. Jadi dia akan itu udah kayak baca ini aja dia itu, kayak kalau pembawa berita itu kayak udah di depannya itu udah terpampang itu terbaris gini. Nah, itu Pak Boris ya. Nah, seperti itu ya. Jadi panjang, udah langsung ada itu. Dan kalau dihalangi pun dia malah jadi nggak nyaman, nggak suka cita. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu saja dulu untuk kali. Nanti lain kali mungkin bisa kita buka webinar ya Pak ya. Jadi biar kita lebih seru lagi.